apakah ada yang masih mau bertanya? Cukup? Cukup. Saya lanjutkan. Tadi sampai di fungsi ya. Saya langsung masuk ke struktur, nggak apa-apa ya Pak? Jatahnya kan dari struktur itu nggak ada. Saya masuk struktur nggak apa ya? Biar agak luas katanya. Kita jadwal sampai jam 16. jam sore. Saya izin Pak nanti agak dikit. Saya belum sholat asar tadi. Oh iya. Saya mau nanti waktunya kesempatan saya. Karena asar itu sekarang waktunya jam 3 lewat. Jadi pas kita sudah mulai tadi baru masuk asar. Jadi saya sebelum belum diingatkan. Tuh. Nah, saya masuk ke struktur Pak ya. Oke. Struktur LGP. Ini cara garis karena ini saya gunakan yang paling sederhana Pak. Dan ini yang kami pakai. Yang kami pakai di Yayasan punya lain. Saya tidak berusaha untuk melihat yang punya UIN. Yang punya UIN ya nantilah setelah Bapak jadi institut lah baru lihat yang punya UIN. Nanti saya khawatir terlalu jauh. Ya, jadi yang punya kami. Jadi pada prinsipnya Pak, di LIP itu kan dibagi menjadi beberapa bab, 7 bab atau berapa itu 7. Jadi bab pertama ini masih ya kalau kita belajar silat itu masih jurus dasar ya, masih jurus dasar. Dia ada latar belakang, di dalamnya ada dimulai dengan tujuan pendidikan nasional. Ini nggak usah ngarang sendiri Pak. Kalau ini kita ngarang sendiri sampai nggak jadi barangnya ya, ATM aja udah ya, di ATM aja nggak jadi. Nah, tinggal nanti bagian-bagian tertentu kita tambahin lah yang spesifik tentang kita. Itu aja. Orang ini nggak di konten kok, bukan kayak tugas kuliah konten kan, nggak di konten. Yang konten hanya Pak Ketua. Ya kalau Pak Ketua oke lah. Ya. Nah, tujuan pendidikan nasional berarti kita lihatnya UUD 45 tentang pendidikan nasional. Dan kita lihatnya rujukannya di mana Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 23 ya Pak ya, betul ya, 20-23 ya, Undang-Undang Sisdiknas itu ya, yang sana. Ya intinya seperti itu. Nah perangkainya udah pokoknya jangan ngarang sendiri. Itu aja kalau saya. Karena kami juga gak ngarang sendiri kok tidak. Ya, kami ATM dari punya ya kakak tingkat kita lah gitu. Kalau kita kuliah itu istilahnya ya nggak apa-apa kita baca makalahnya kakak tingkat lah. Setelah itu baru kita perbaiki dikit-dikit supaya tidak terlalu mencolok gitu. Ya, terkait dengan tujuan pendidikan nasional. Habis itu tujuan pendidikan tinggi. Nah, tujuan pendidikan tinggi
tinggi, berarti lihatnya di regulasi tentang pendidikan tinggi. PP dari peraturan pemerintah tentang pendidikan tinggi itu sangat ada. Ya, kalau mau baca langsung ke undang-undangnya monggo, tidak pun bisa di ATM. Bahasa terlalu ribet Pak. Itu, ini betul kata Pak. Pertanyaan terakhir itu bahasanya Pak Kris. Itu bahasa terlalu musik Pak. Bahasa terlalu idealis. Jangan lah. Ya, itu yang penting pertama dimulai dengan pendidikan tinggi secara umum. Ya, secara umum. Baru terkait dengan kalau kami di PTKI kan, itu kalau diistakan berarti ke PTKA keagamaan khususnya tentang Katolik, muncullah di situ tentang Katolik. Nah, di sini yang agak memerlukan pemikiran serius. Mengapa? Karena setakan itu kan nggak banyak. Kalau kita mau ATM, contohnya nggak banyak. Nah, itu resikonya Bapak sebagai negeri sendiri. Ada Pak, Ya. satu-satunya. Satu-satunya kan lah itu. Sebagai negeri setakan sendiri itu resikonya itu. Tapi kan ada juga perguruan tinggi swasta yang bagus-bagus, boleh biru lah terkait dengan pendidikan tinggi Katolik gitu. Jadi harus muncul di situ, kekhasan kita itu harus muncul di situ. Katolikan itu arah pendidikan tinggi Katolik itu akan seperti apa, itu harus muncul. Ya, ini wajib. Mengapa? Itu khas kita. Masa iya kita nggak ngomong tentang diri kita sendiri kan? Ini spesifik, yang ini agak memerlukan. Ya, kalau bahasa kami itu ijtihad sedikit lah, keras otak sedikit untuk menghasilkan sesuatu. Itu yang khas kita. Ya. Kemudian baru dasar hukum. Dasar hukum bahasa buka peraturan yang satu juga kali. Dokumen yang sama tentang RIP, dasar hukumnya kira-kira apa saja. Bapak kalau melihat yang punya YIN itu di web LPM tersaji di sana, bisa dilihat, bisa didownload. Di LPM YINP pontianak.ac.id di situ ada. Di ini silakanlah. Kami dokumen banyak, kami buka aja situ ya. Apalagi kalau tiru orang ya ditiru ya, nggak apa-apa, kita juga niru Pak. Dasar beri kita orang juga ada hak ciptanya Pak. Ya apa, tapi kan kita kerja ya tidak apa-apa, bantu orang. Kalau ini dibuka orang kan berarti kita bantu orang itu dosa atau malah gitu. Itu aja. Semua dokumen-dokumen kami bahkan buka dulu ya gitu. Karena terkait kalau nanti ada asesmen lapangan akreditasi, enak kita nyari yang baik. Jadi kami kalau ada AL sekarang jarang sekali buka dokumen cetaknya, itu hanya kami pajang aja. Dan sekarang asesor pun dah nggak minta cetakan. Kalau online atau PDF-nya sudah nggak ada, baru mereka minta cetak. Tapi selagi kita mengonlinekan PDF-nya itu sudah cukup. Jadi sekarang penting onlineisasi dokumen itu penting. Gitu. Ya tinggal nanti dipilih-pilih lah mana dokumen yang ada rahasianya, mana yang tidak. Kalau ada rahasianya, ya nggak usah dipublish. Gitu. Kalau dipublish sebagai bukti bahwa kita punya, ya mungkin di password gitu. Yang dokumen penting di password. Kadang-kadang ada dokumen yang kita pajang hanya covernya saja, orang klik harus izin admin, nah gitu. Kita jaganya seperti itu. Nah, gitu. Dasar hukum ya, itu dasar hukum.
hukum yang untuk RIP 2019 jangan sampai muncul dasar hukum yang terbitannya 2020 ke atas. Ini Pak, ini yang tinteng ini apa Pak Sen atau Pak siapa? Catat betul-betul ini. Ya. Jadi kalau dalam bahasa agama saya itu haram hukumnya gitu ya. Di dokumen 2019 muncul regulasi yang terbitnya setelah tahun 2019 gitu. Jadi bahasa Pak Kris tadi, kalau mau bohong, bohonglah yang cerdas. Ya, memang harus begitu ya. Nah nanti di dokumen yang 2024 ini, nah, barulah muncul carilah regulasi terbaru. Bapak boleh lihat di renokan yang 2023. Yang 2024 ini kami masih dalam proses penyusunan. Yang 2023, renov 2023 itu dasar hukumnya sudah update. Ya, kecuali kalau dokumen yang regulasi yang terbitnya setelah 2023 itu belum ada. Jadi itu boleh dilihat nanti di web di DPR itu ada. Kalau nanti tidak ketemu pun boleh ya, saya bisa saya kirim. Nah, kerangka pikir ya. Nah, ini juga di situ kebaca nggak tuh yang warna-warni itu? Tulisannya kebaca nggak? Kecil banget ya. Kalau di kami kerangka pikirnya kayak begitu, sederhana aja, ya sederhana. Ya ini kan dibuat di 2018. Ya. Ini terus terang aja kami buat menjelang kami APT dulu. Awalnya juga yang penting ada, tapi kami belum dapat ilmu yang review itu Pak. Jadi kalau kami perbaiki seolah itu dibuat, padahal itu sudah banyak yang diperbaiki. Jadi ilmu yang review tahun itu saya dapatkan dari orang ISU, Pak Solihin. Jadi dia mencontohkan dokumennya punya Telkom. Telkom itu dinamis sekali dokumen mutunya itu. Pokoknya setiap tahun tuh mereka ada dokumen reviewnya. Makanya di Telkom itu APT-nya unggul, produknya unggul. Ya wajar sih, karena Telkom kan duitnya akeh. Kalau kita kan bayarnya kan duitnya pakai yen ya, yen ono duitnya. Kita bayarnya yen, bukan yen Jepang tapi yen ono duitnya. Karena pikir ya nanti ada sekitar 2-3 karakter pengantar gitu ya. Habis itu masuk ke dibuat karakter seperti itu. Berangkat dari mana kita menyusun RIP kita ini. Nah, ruang lingkup itu isinya keseluruhan dari bab 1 sampai bab terakhir itu isinya kayak daftar isi begitu. Kayak daftar isi. Sehingga ketika kita masuk ke situ, orang pembacanya itu sudah punya bayangan bahwa RIP kita itu itulah isinya. Itulah isinya. Sehingga nanti ketika dia ingin mendalami bagian mana, cukuplah lihat di ruang lingkup itu, langsung bisa masuk ke bab-bab yang dituju itu. Nah, kemudian baru ada proses penyusunan ini tadi. Jadi proses
penyusunannya masuk di bab 1. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan itu juga sebenarnya itulah yang ada di dokumen kami. Ya, itu dokumen kami dan itu yang kami lakukan. Ya, itu yang kami lakukan. Ya, untuk yang proses ini Pak, sebaiknya kita masukkan yang betul-betul kita lakukan, sehingga suatu saat ketika katakanlah dalam kegiatan tertentu AL APT atau AL APS misalnya, ketika ada asesor yang iseng gitu ya, kenapa saya sebut sudah iseng, kadang-kadang kan sebenarnya nggak perlu tuh, kalau kadang-kadang juga itu diminta menjelaskan, itu kita bisa ngomong enak gitu. Kan kita menjelaskan sesuatu itu, kalau sesuatu itu pernah kita lakukan kan enak. Tapi kalau kita menjelaskan sesuatu yang kita karang, itu pasti ketika cerita lagi beda. Kan kita kalau untuk menguji apakah yang kita ceritakan itu betul atau tidak, mudah aja, cerita lagi aja. Nah itu ilmu polisi kan begitu. Ilmu polisi ketika menyidik sesuatu, nanti Pak Pongkot minta si tersangka ini cerita, di hari itu kamu apa? Nanti polisi yang satunya, Pak Wakil Ketua 3, suruh nanya hal yang sama. Nanti Pak Ketua sebagai komandan minta hal yang sama, ceritakan, di hari itu kamu apa? Konsisten nggak jawaban 3 ini? Kalau tidak konsisten, pasti bohong. Ya, karena sulit kita itu menjaga konsistensi sesuatu yang isinya di dalamnya ada kebohongan. Pasti makanya namanya penjahat itu pasti ketahuan gitu. Ya, karena satu kalimat saja berbeda dari itu akan dicecah. Gitu. Jadi maksud saya, pada bagian proses penyusunan itu ceritakan proses-proses yang betul-betul kita lalui. Nah, supaya proses sempurna diupayakan sesempurna mungkin. Jadi ceritakan juga nanti bahwa ini salah satu kegiatan dalam penyusunan dalam apa namanya review kita adalah kegiatan yang kita jalani sekarang ini. Di sela-sela raker misalnya kita membahas tentang LIP itu gitu. Dan nanti betul-betul kita mempertanggungjawabkannya itu mudah. Tapi kalau enggak, nah, tapi kalau yang lama Pak, yang 2016 ya memang harus bohong gitu. Ceritakan sesingkat mungkin aja lah gitu. Terlalu detail. Karena juga sejarah kan, udah biarin aja, itu masa lalu. Ya, kita jangan terlalu terkungkung dengan masa lalu. Masa lalu itu tidak kita pertanggungjawabkan, kita perbaiki untuk masa yang depan. Ini bab pertama, ya, ini bab pertama. Tinggal ya kalau masing-masing itu isinya 3 paragraf, ya berarti itu ada berapa halaman jadinya gitu ya. Jadi sekali lagi Pak, untuk bab 1 ini jangan terlalu muter-muter ke situ lah. Kalau sudah ada, yang penting tidak muncul nama perguruan tinggi lain gitu ya. Kemudian tidak ada cerita yang aneh-aneh, udah jadi ketok palu Pak Ketua, dah itu bisa jadi. Jadi kalau kita ini kan nanti malah gak jadi-jadi barang. Itu bab 1. Kemudian di bab 2, nah ini agak masuk ke spesifik tentang perguruan tinggi dan tatanan zaman. Kalau di punya kami perguruan tinggi, riset dan inovasi. Mengapa itu masuk? Karena perguruan tinggi itu tempat inovasi, tempat riset.
riset, bukan hanya pembelajaran. Jadi arah kita kemana, riset kita kemana, inovasi kita ke depan kira-kira kemana arahnya. Gitu. Ini harus dan ini juga nggak usah terlalu apa, ya, nggak usah terlalu jadi bagian ini. Ya, ATM nanti bagian akhir ini bahkan kita bagian awal-awal itu boleh, tapi nanti begitu bagian akhir kita masuk yang spesifik. Lalu kemudian iptek, krisis dan tantangan, itu bahasa kalau kami itu. Dan kita ngomong tentang lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini. Satu sisi dia adalah ganggu, jadi sisi itu adalah apa ya, ada negatifnya, tapi sisi yang lain positifnya juga besar. Kita ngomong HP aja. HP ini kan ganggu sekali kan sebenarnya, semuanya kacau daripada ini. Kenapa? Karena ini mengubah lagu kebangsaan kita. Waktu kecil itu kita nyanyikan bangun tidurku terus mandi, kan gitu ya. Sekarang bual bapak itu kalau bangun tidur terus mandi. Bangun tidurku buka HP pasti. Sebentar aja kita apa namanya, sinyal kita gangguan itu, kayak kehilangan apa gitu. Ya itu mengalahkan orang yang nyandu kopi nggak ngopi, mengalahkan orang yang nyandu rokok nggak ngerokok ya. Ya, karena itu tergantung. Nah, tapi di sisi yang lain, walaupun ganggu dari itu, ya, coba bayangkan, bisa kita sekarang hidup tanpa itu. Coba apa sehari aja stop ini, simpan di lemari, kuncinya kasih istri. Gak sanggup kita, karena memang itu sudah menjadi bagian dari apa ya, gaya hidup kita, ya, teknologi. Nah, kita analisis dari sisi negatif positifnya, gitu. Ya, tapi yang kita inginkan adalah positif. Ya. Kemudian kaitannya dengan persaingan global. Ya, bagi sekarang ini kan, ya dunia sudah sempit lah ya. Dan siapa yang survive, siapa yang kreatif, dia lah yang survive. Ya. Kadang-kadang pintaran itu belum tentu buat seseorang itu survive. Saya menemukan teman saya ketemu dalam saya nggak ketemu. Waktu kuliah dulu susah sekali, susah ya kerjanya. Sekarang jadi orang besar, jadi tokoh di masyarakat. Jadi nggak linear antara apa namanya, kecerdasan dengan nasib seseorang. Karena kalau kita dulu biasa-biasa aja gitu, tak tahu dia jadi orang sukses. Ya, waktu saya kuliah, nilai saya kalah dengan istri saya. Istri saya itu cinlok Pak, teman saya sekelas. Dia nilainya bagus sekali, kok jadi profesor saya dia. Apalagi dulu kalau kuliah bahasa Arab itu, kalau saya nggak dibantu dia, saya nggak bisa. Karena saya SD, SMP, SMA, nggak pernah sekolah madrasah. Kalau istri saya ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Jadi semuanya sekolahnya itu agama. Waktu saya kuliah 1-2, kalau mata kuliah di kami dulu ada namanya itu bagian dari bahasa Arab. Mata kuliah Qiraatul Kutub, membaca kitab. Jadi baca kitab kuning,
yang bahasa Arab dan gak ada harokat. Kalau bahasa Arab di Al-Quran itu kan ada harokatnya, kan ada bacanya A, I, U nya itu ada. Tapi itu gundul gak ada harokat. Bunyinya hanya orang yang bisa bahasa Arab yang bisa baca kitab itu. Nah, bab ujian, jangankan isinya, Pak. Soalnya aja kita nggak tahu suruh apa. Gitu. Ya, aku udah batak deh terkait itu saya sangat tergantung dari istri saya. Waktu itu kan masih belum jadi istri, jadi pacar aja belum. Tapi sudah dekat. Dia tahu kalau saya nggak pandai bahasa Arab. Setiap ujian itu dia tulis dalam soal dia tuh, jawabannya ditulis di situ. Kalau sudah selesai baru dioper saya. Suatu ketika saya ujian, yang ngawas Profesor Haitami Salim yang saya ceritakan tadi. Mungkin ketahuan saya kasar, busuk gitu kan. Jadi ini kamu duduk di meja bapak. Oh udah. Kamu duduk di meja bapak katanya. Udah saya kacau gitu. Saya udah. Akhirnya sambil jalan saya saut aja itu soal istri cewek saya itu. Saya bawa aja. Oh, sudah diisi aman saya. Ya namanya bahasa, apalagi bahasa Arab kan, kalau nggak pernah belajar nggak bisa. Oke, kita jam berapa ini? Setengah lebih ya. Baik Bapak sekalian, mohon maaf saya harus ke musola. Apakah ini kita sudahi saja dulu sesi ini? Nanti kita lanjutkan untuk sesi malam ya. Ya. Baik, saya kira itu mohon maaf saya tidak bisa full waktu di sesi ini ya, karena memang saya terikat dengan kewajiban harus salat asar. Saya kira itu untuk sementara. Terima kasih untuk perhatiannya sesi ini. Insyaallah kita akan ketemu lagi di sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore.